Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Kisah, tempat kita membongkar fakta-fakta sejarah yang jarang diungkap dan menyelami kisah-kisah yang selama ini tersembunyi dari catatan mainstream. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang yang luar biasa, yaitu sejarah terbentuknya agama Islam dari awal hingga saat ini. Bersiaplah membuka lembar demi lembar rahasia sejarah Islam, menyaksikan bagaimana wahyu pertama menembus kegelapan jahiliyah, bagaimana para sahabat dan ulama menjaga akidah dan ilmu, hingga perjalanan Islam yang membentang jauh hingga ke Nusantara dan seluruh dunia. Dalam narasi ini, kita akan menemukan fakta-fakta mencengangkan, kejadian yang jarang diketahui, dan cerita-cerita yang menggugah rasa ingin tahu, seolah kita sendiri membuka gulungan sejarah yang baru ditemukan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah ruang arsip rahasia di bawah tanah yang tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia. Debu menempel pada lembaran catatan sejarah yang selama berabad-abad hanya dikuasai segelintir orang. Kini satu persatu gulungan itu dibuka kembali. Bukan untuk meragukan, tapi untuk mengungkap kebenaran apa adanya. Inilah perjalanan panjang, kejadian-kejadian nyata yang membentuk agama Islam sejak sebelum kelahirannya hingga hari ini. Berdasarkan sumber paling otentik, Al-Quran, serta riwayat-riwayat hadis syahih dari para perawi terpercaya Ahlussunnah wal Jamaah. Segalanya tidak bermula di kota Mekkah. Sejarah ini berawal jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, jauh ke masa Nabi Adam alaihissalam yang diturunkan ke bumi membawa risalah tauhid, sebuah ajaran yang sama dari setiap nabi dan rasul yang diutus setelahnya. Tauhid inilah inti Islam. Perintah menyembah hanya Allah tanpa sekutu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran suci itu mulai kabur. Kaum-kaum terdahulu mengganti wahyu dengan hawa nafsu, menambah dan mengurangi hingga kemurniannya tercemar. Ketika dunia hampir tenggelam dalam penyimpangan, Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok yang oleh Al-Quran disebut sebagai Hanif, lurus, memurnikan tauhid dari penyembahan berhala. Dari dialah Allah menetapkan rumah pertama untuk ibadah manusia di bumi, yaitu Ka'bah, dibangun bersama putranya, Nabi Ismail. Batu demi batu terangkat dengan doa yang tercatat abadi dalam Al-Quran. Mereka memohon agar dari keturunan mereka lahir seorang utusan yang akan menyempurnakan agama dan mengajarkan hikmah. Doa itu tidak langsung dikabulkan saat itu juga. Butuh ribuan tahun bagi sejarah untuk berputar. Sementara itu Jazirah Arab menjadi ruang gelap tanpa nabi selama berabad-abad. Penyimpangan kembali terjadi. Berhala-berhala dipenuhi di sekitar Ka'bah hingga mencapai ratusan. Jumlahnya kaum Quraisy di Mekkah kala itu memegang kehormatan sebagai penjaga Ka'bah. Namun kedudukan itu justru melahirkan kesombongan. Mereka memperjualbelikan agama. Mereka menciptakan ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan Nabi Ibrahim. Mereka menyembah Lata, Yusa, dan Manat. Tradisi jahiliyah menguat. Perbudakan merajalela. Perempuan diperlakukan tidak manusiawi. Ilmu pengetahuan hampir padam. Dunia sedang menunggu hadirnya cahaya baru. Cahaya yang menjadi jawaban doa Ibrahim ribuan tahun silam. Lalu, Allah memilih seorang laki-laki yang dikenal paling jujur dan terpercaya di tengah masyarakat jahiliyah. Muhammad, putra Abdullah, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail. Allah tidak mengutusnya sebelum ia menyempurnakan akhlak, membersihkan pikirannya dari segala bentuk syirik, menjauhkan dirinya dari kehinaan, dan menjadikannya seorang pedagang yang amanah. Semua itu menjadi bukti bahwa risalah tidak turun kepada sembarang manusia. Pada usia 40 tahun, saat masyarakat semakin tenggelam dalam gelap, Muhammad SAW sering menyendiri di Gua Hiro. Pada suatu malam penuh misteri, dalam suasana sunyi yang memecah seluruh tirai sejarah,
malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Perintah yang memulai revolusi terbesar dalam sejarah manusia. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sejak saat itu, Muhammad resmi menjadi nabi terakhir, pemimpin seluruh umat manusia. Namun tidak ada risalah yang datang tanpa ujian. Dakwah awal dimulai secara diam-diam. Hanya beberapa orang yang beriman, termasuk Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ketika dakwah disampaikan secara terang-terangan, kaum Quraisy menolak mentah-mentah. Mereka bukan tak percaya kebenaran Muhammad. Mereka takut kehilangan kekuasaan, takut Ka'bah tidak lagi menjadi pusat perdagangan berhala yang memberi mereka keuntungan. Tekanan demi tekanan muncul. Siksaan terhadap para sahabat semakin brutal. Bilal bin Rabah dijemur di padang pasir, diikat di bawah batu besar. Yasir dan istrinya Sumayyah menjadi syahid pertama dalam sejarah Islam. Abu Bakar mengorbankan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang beriman. Hingga pada titik kritis, Allah memerintahkan hijrah ke Yatsrib yang kelak bernama Madinah. Perjalanan yang syarat keajaiban. Sementara para pembunuh mengepung rumah, Allah melindungi utusannya hingga ia tiba dengan selamat di kota baru yang menyambut Islam dengan tangan terbuka. Madinah menjadi saksi lahirnya peradaban Islam. Untuk pertama kalinya sebuah negara berdiri bukan atas dasar suku atau ras, melainkan iman. Piagam Madinah menjadi konstitusi tertulis pertama dalam sejarah dunia yang menjamin hak seluruh agama di bawah satu pemerintahan. Fakta yang sering disembunyikan oleh para pembenci Islam hingga hari ini, bahwa sejak awal Islam menjamin kebebasan beragama dan keadilan untuk semua. Namun ancaman tidak berhenti. Kaum Quraisy tidak membiarkan Madinah berkembang. Perang-perang besar pun terjadi. Badar, Uhud, semua tercatat jelas dalam riwayat Syahih. Badar menjadi bukti bahwa kemenangan bukan ditentukan jumlah pasukan. Perang yang hanya melibatkan 300 lebih pasukan muslim melawan 1000 musuh bersenjata lengkap. Namun Allah turunkan bala tentara malaikat untuk memenangkan kaum beriman. Ketika umat Islam semakin kuat, akhirnya Fatu Makkah terjadi. Pembebasan Mekah tanpa pertumpahan darah besar, meski bertahun-tahun mereka disiksa. Inilah momen yang mengguncang dunia. Ketika orang-orang mungkin berharap Muhammad akan membalas dendam, justru ia berkata kepada mereka, "Pergilah, kalian bebas. Tidak ada celaan atas kalian hari ini." Inilah akhlak yang menggetarkan hati musuh sekalipun. Berhala-berhala dihancurkan. Ka'bah kembali menjadi pusat tauhid sebagaimana dibangun Nabi Ibrahim. Agama Islam telah sempurna saat Nabi menyampaikan khutbah wada di padang Arafah. Pada hari itu Allah menurunkan ayat, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridho Islam sebagai agama kalian." Kemudian tidak lama setelah itu umat harus menerima peristiwa paling menyayat dalam sejarah, wafatnya Nabi Muhammad. Peristiwa yang membuat Umar bin Khattab terpukul dan menolak kenyataan. Namun Abu Bakar mengokohkan iman umat dengan kata-kata abadi. Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Sejarah tidak berhenti di sini. Inilah titik awal ujian kesetiaan manusia terhadap ajaran Nabi. Kepemimpinan umat Islam beralih ke para khalifah. Abu Bakar memerangi fitnah orang yang mengaku nabi palsu dan menolak zakat. Umar membentangkan wilayah Islam melampaui batas yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Kisra, Persia, roboh. Kaisar Romawi terdesak. Islam membawa cahaya ilmu ke dunia. Utsman menyatukan mushaf Al-Quran dalam satu tulisan standar agar tidak ada penyimpangan bacaan. Ali memimpin di tengah fitnah terbesar dalam sejarah Islam yang memunculkan benih-benih perpecahan. Setelah Khulafa Rasyidin, kekuasaan beralih ke dinasti Umayyah di Damaskus. Islam menyebar hingga Afrika Utara dan Spanyol, lalu ke dinasti Abbasiyah di Baghdad yang membangun pusat ilmu terbesar yang pernah dikenal dunia. Bayangkan perpustakaan yang berisi ratusan ribu manuskrip dari peradaban manapun, filsafat, kedokteran, matematika,
astronomi, semua didalami oleh ilmuwan muslim berdasarkan perintah wahyu pertama dalam Al-Quran. Bacalah, tetapi kejayaan selalu mengundang iri. Perang salib dan serangan-serangan lain muncul untuk meruntuhkan Islam. Baghdad dihancurkan Mongol. Kaum muslim hampir kehilangan pusat peradaban. Namun, Allah selalu menjaga agamanya melalui orang-orang yang diutus di momen paling krusial. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Quds dengan kemurahan yang sama seperti teladan Rasulullah. Di timur muncul kerajaan Turki Utsmani yang bertahan lebih dari 6 abad dan menjadi benteng terakhir dunia Islam hingga abad ke-20 saat kekhalifahan runtuh di tahun 1924 Masehi. Dunia memasuki era baru. Negeri-negeri muslim dipecah menjadi puluhan negara. Garis batas ditarik oleh pihak yang ingin melemahkan persatuan umat. Namun meski tidak lagi memiliki satu pemimpin politik global, Islam tetap menyebar ke seluruh penjuru. Dari Asia Tenggara hingga Afrika, Eropa hingga Amerika. Ramalan Rasulullah tentang penyebaran Islam ke setiap rumah manusia mulai terbukti. Kini kita berada di abad 21, di mana teknologi membuka tabir-tabir informasi. Setiap orang bisa mengakses sejarah. Fakta-fakta yang dulu dikaburkan muncul ke permukaan. Umat yang tercerai mulai memahami akar kepemimpinan. Kebangkitan intelektual mulai terlihat kembali. Perkembangan dakwah digital menjadi senjata baru menyampaikan kebenaran Al-Quran dan hadis syahih ke seluruh bumi. Perpecahan mulai muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam dihadapkan pada kenyataan baru bahwa wahyu telah berhenti, sementara persoalan hidup terus berkembang. Di tengah situasi genting itu, muncul kelompok yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dengan alasan mereka hanya akan taat membayar zakat kepada Rasulullah saja. Di sisi lain bermunculan pula nabi-nabi palsu yang mengklaim menerima wahyu baru. Abu Bakar mengambil keputusan besar. Demi menjaga kemurnian Islam, ia memerangi pemberontakan tersebut dalam perang yang dikenal sebagai Perang Riddah. Keputusannya menyelamatkan Islam dari pencerai-berai di tahun 2020 awal. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab terpilih sebagai khalifah yang kedua. Di Tengen Umar, ekspansi Islam berlangsung cepat, namun tidak dengan brutalitas barbar seperti kerajaan-kerajaan lain. Setiap wilayah yang masuk dalam kekuasaan Islam diberi hak keamanan, tidak dipaksa memeluk agama, dikenai pajak adil sebagai imbalan atas perlindungan. Bangsa Persia yang terkenal kuat akhirnya runtuh dalam beberapa pertempuran besar. Di wilayah Romawi Timur, kota-kota megah seperti Damaskus dan Baitul Maqdis pun jatuh ke tangan umat Islam. Ketika Umar memasuki Al-Quds, ia tidak menyentuh gereja-gereja maupun tempat suci umat lain. Tidak ada pembalasan, tidak ada pembantaian. Fakta yang bertolak belakang dengan propaganda barbar yang sering dilabelkan kepada Islam oleh orientalis. Setelah Umar, Utsman bin Affan memimpin umat. Pada masa inilah terjadi penyatuan mushaf Al-Quran. Ketika Islam menyebar luas ke berbagai bangsa dengan dialek bahasa Arab yang berbeda, potensi perbedaan bacaan mulai terlihat. Demi menjaga Al-Quran tetap murni seperti saat diturunkan, dibentuklah tim penyalin, dipimpin Zaid bin Sabit. Mushaf standar itu kemudian disalin dan dikirim ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basra, dan Syam. Langkah yang luar biasa visioner di masa saat standar literasi dunia masih tertinggal jauh. Namun keberhasilan besar ini bersamaan dengan munculnya fitnah, propaganda politik dan isu kebencian mulai dimainkan. Utsman dibunuh oleh pemberontak yang termakan hasutan. Kejadian tragis yang kemudian menjadi pemantik perpecahan terbesar dalam sejarah umat. Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah keempat. Beliau dikenal sebagai salah satu sosok terbaik umat. Namun kepemimpinannya berada di tengah gelombang fitnah yang mendidih. Peristiwa kelam seperti Perang Jamal dan Siffin muncul akibat konflik politik yang semakin liar. Ada pihak-pihak yang menuntut Qisas atas pembunuhan Utsman sebelum baiat dilakukan. Ada pula yang menjadikan situasi ini sebagai peluang merebut pengaruh. Dalam suasana kacau, kelompok Khawarij
muncul dari kubu yang awalnya mendukung Ali, namun kemudian keluar dan mengkafirkan siapapun yang tidak sesuai dengan standar pemahaman mereka yang ekstrem. Kelompok inilah yang akhirnya membunuh Ali. Luka mendalam itu membekas hingga puluhan tahun setelahnya dan menjadi awal lahirnya berbagai aliran politik dalam tubuh umat Islam. Kepemimpinan Islam kemudian berada dalam kekuasaan dinasti Umayyah. Di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan, umat kembali stabil dan wilayah semakin luas. Islam melewati Afrika Utara, menyeberang laut hingga mencapai Andalusia di Spanyol. Disinilah cahaya peradaban Islam akan berkembang menjadi pendorong kemajuan Eropa kelak. Tetapi pergolakan pemikiran tidak berhenti. Muncul kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tentang politik kepemimpinan. Sebagian menjadi sekte ekstrem yang mengkultuskan tokoh tertentu dan mencela sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Di tengah perbedaan itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bekerja keras menjaga kemurnian akidah dan hadis-hadis syahih dari pemalsuan dan manipulasi. Perjalanan sejarah berlanjut ke masa Abyssinia. Baghdad dibangun sebagai pusat ilmu dunia. Bayangkan sebuah kota dengan akademi raksasa, Bait al-Hikmah. Di sana para ilmuwan menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India lalu mengembangkan pengetahuan baru jauh melampaui peradaban lain. Al-Hawarizmi merumuskan aljabar. Ibnu Sina menulis kitab kedokteran yang dipelajari ratusan tahun di Eropa. Ibnu Hatsam menggagas metode ilmiah modern. Semua itu terjadi karena ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu dari buayan hingga liang lahat. Kebangkitan ilmu ini membuka jalan bagi lahirnya Renaissance di Eropa, sesuatu yang jarang disinggung dalam buku-buku sejarah Barat. Di saat kejayaan mencapai puncaknya, ancaman tiba dari arah yang tidak disangka. Mongol menyerbu Baghdad dan menghancurkan kota ilmu tersebut. Tinta kitab-kitab berharga menghitamkan sungai Tigris. Ribuan ulama dan penduduk dibantai. Orang menyangka inilah akhir dari Islam sebagai peradaban besar. Tetapi Islam tidak pernah tumbang. Di Mesir muncul Salahuddin al-Ayyubi yang kelak membebaskan Baitul Maqdis bukan dengan pembalasan, tetapi dengan rahmat. Ia mengembalikan keamanan bagi penduduk yang berbeda agama. Jauh dari gambaran para penjajah yang masuk atas nama salib, tapi menumpahkan darah tanpa ampun. Setelah era itu, kekuatan besar lain muncul di Turki. Kesultanan Utsmani menjadi penjaga utama umat Islam selama 6 abad lebih. Mereka menaklukkan Konstantinopel dan menjadikannya Istanbul. Mereka memperluas dakwah ke wilayah Eropa Timur, menjalin diplomasi internasional, dan membentuk sistem pemerintahan yang kuat. Namun, dunia kembali berubah. Intrik politik global, pemberontakan internal, dan kemajuan teknologi Barat memperlemah Utsmani sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya pada tahun 1924 Masehi, kekhalifahan resmi dihapuskan secara politik. Sebuah peristiwa yang mengguncang umat Islam seluruh dunia. Dari satu kesatuan besar, dunia Islam berubah menjadi potongan-potongan negara kecil yang seringkali saling berselisih. Di masa modern, muncul banyak upaya untuk merusak citra Islam. Media menyebarkan narasi-narasi palsu, sejarah diputarbalikkan. Kata-kata teror disandingkan dengan Islam untuk menakut-nakuti generasi baru agar menjauhi agama mereka sendiri. Padahal, data menunjukkan jumlah orang yang masuk Islam terus bertambah dari tahun ke tahun di seluruh dunia. Di Eropa, di Amerika, di Asia, bahkan di tempat-tempat yang dulu menjadi pusat perang melawan Islam. Al-Quran yang sama, yang dijaga sejak masa Utsman, terus dibaca oleh jutaan orang, tanpa berubah satu huruf pun. Umat kembali mempelajari hadis-hadis syahid, memurnikan pemahaman dari segala bentuk penyimpangan. Gerakan dakwah digital bermunculan. Anak-anak muda menemukan kembali identitas agamanya melalui jejak sejarah yang selama ini ditutupi. Umat mulai memahami bahwa Islam pernah memimpin dunia, bukan karena kekuatan pedang, tetapi karena kekuatan ilmu dan keadilan. Kesadaran inilah yang membuat banyak pihak ketakutan. Kebangkitan pemikiran selalu lebih menakutkan daripada pemberontakan bersenjata. Dunia memasuki era informasi,
di mana setiap narasi bersaing untuk dipercaya. Islam berada di tengah pusaran opini yang berusaha membentuk persepsi publik. Para orientalis sejak abad sebelumnya telah menyiapkan pondasi propaganda, menciptakan citra seolah Islam tersebar dengan paksaan dan umatnya terbelakang. Padahal sejarah yang sahih membuktikan sebaliknya. Di setiap tempat yang Islam datangi, penduduk asli mempertahankan bahasa dan budaya mereka. Arabisasi tidak terjadi secara memaksa. Mesir tetap dengan bahasa lokalnya. Persia tetap dengan identitasnya. Andalusia bahkan menjadi pusat peradaban yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan dari banyak etnis yang berkontribusi untuk seluruh dunia. Sementara di belahan dunia lain, upaya menghapus Islam dari peta peradaban terus berlangsung. Di Eropa, ekspansi pengetahuan Islam dihapus dari buku-buku pelajaran. Para penemu Muslim yang memberi fondasi bagi ilmu pengetahuan modern diganti dengan nama-nama baru pasca Renaissance. Ilmu yang sesungguhnya berasal dari warisan peradaban Baghdad, Cordoba, dan Kairo ditampilkan seolah lahir dari kehampaan peradaban sebelumnya. Tetapi fakta sejarah tidak dapat terus ditutup rapat. Semakin banyak sejarawan independen menelusuri catatan-catatan lama dan menemukan jejak Islam di akar kemajuan dunia modern. Dalam waktu yang sama, umat Islam sendiri menghadapi tantangan internal. Penjajahan bukan sekadar menguasai wilayah, tetapi juga merusak struktur sosial dan pemahaman agama. Ajaran-ajaran asing masuk dengan kedok pembaruan. Faham liberalisme dan sekularisme berusaha memisahkan agama dari kehidupan publik. Sementara di sisi ekstrim lainnya, muncul kelompok yang menyelewengkan dalil untuk kekerasan dan fitnah. Keduanya sama-sama menjauhkan umat dari jalan yang lurus. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bekerja keras menepis dua kutub pemikiran yang sama menyesatkan ini. Mereka mengembalikan umat kepada Al-Quran dan hadis syahih dengan pemahaman para sahabat sebagai generasi terbaik. Di satu sisi, propaganda anti-Islam terus menguat melalui media global. Tuduhan terorisme diarahkan kepada umat. Setiap kali konflik terjadi, tetapi kejahatan pihak lain sengaja ditutupi. Padahal, data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa korban terbesar dari aksi teror justru umat Islam sendiri di negara-negara mereka yang porak-poranda oleh perang geopolitik saat tanah air mereka direbut atas nama demokrasi. Hasilnya justru kehancuran ekonomi, perpecahan etnis, dan hilangnya generasi masa depan. Semua itu menguatkan kesadaran bahwa umat tidak boleh bergantung pada narasi pihak luar. Bersamaan dengan itu, kebangkitan dakwah dan ilmu pengetahuan Islam kembali muncul. Generasi muda mulai kembali membuka kitab-kitab ulama terdahulu. Mereka mencari jawaban langsung dari sumber utama, bukan opini media. Mereka menemukan bahwa Islam tidak pernah memerintahkan penindasan, tidak pernah menghalalkan kekacauan, tidak pernah menolak akal. Islam pula yang pertama kali menegakkan prinsip bahwa semua manusia setara di hadapan Allah dan hukum. Mereka menemukan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab ritual, tetapi juga pedoman hidup yang menyelesaikan problem sosial, ekonomi, dan moral. Di Nusantara, Islam menyebar bukan lewat pedang, melainkan melalui dakwah para pedagang, ulama, dan wali songo rakyat sendiri yang menerima Islam karena melihat keadilan dan ketulusan para pendakwah. Kerajaan-kerajaan besar pun berdiri dengan Islam sebagai fondasi hukum dan pemerintahannya. Jejak itu masih terlihat pada naskah-naskah kuno yang menunjukkan bagaimana syariat menjadi dasar administrasi. Tetapi jejak sejarah ini pun sering disamarkan agar generasi baru melupakan akar kehebatan bangsanya sendiri. Peradaban Islam kembali menunjukkan kebangkitannya dalam ranah ilmu keagamaan. Disiplin ilmu hadis semakin maju. Para ahli menelusuri sanad-sanad, memastikan bahwa setiap riwayat yang diajarkan kepada umat adalah riwayat yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada agama lain di dunia ini yang memiliki sistem verifikasi informasi seketat ini. Setiap perawi diketahui biografinya, kualitas hafalan, akhlak, dan kejujurannya diperiksa. Semua itu dilakukan demi memastikan bahwa ajaran yang kita amalkan hari ini bukan hasil rekayasa sejarah. Kemajuan teknologi kini menjadi medan dakwah baru.
Al-Quran diterjemahkan lebih dari 100 bahasa. Diskusi ilmu tersebar melalui ribuan platform. Orang-orang yang sebelumnya jauh dari Islam kini bisa mengakses dalil secara langsung. Banyak yang awalnya datang untuk mencari kesalahan dalam Islam justru menemukan kebenaran. Mereka menyaksikan sendiri konsistensi ajaran yang tidak pernah berubah lebih dari 14 abad. Pada saat yang sama, umat mulai memahami bahwa perpecahan internal harus dihentikan. Sejarah kelam fitnah masa lalu menjadi pelajaran berharga bahwa musuh terbesar umat adalah kebodohan dan hawa nafsu. Ketika umat kembali satu pemahaman, kembali satu tujuan, kekuatan Islam yang sesungguhnya bangkit, bukan untuk menguasai dunia dengan paksa, tetapi untuk mengembalikan kemuliaan manusia melalui keadilan dan ilmu. Hari-hari ini menjadi saksi lahirnya era baru dunia Islam. Ribuan orang menghafal Al-Quran setiap tahun. Fakultas-fakultas syariah dan hadis berkembang. Pemuda-pemudi berjuang memahami bahasa Arab demi menyelami makna wahyu secara langsung. Kesadaran identitas Islam tumbuh di tengah dunia yang semakin kehilangan pegangan moral. Orang berbondong-bondong mencari kebenaran karena mereka muak dengan propaganda kebohongan yang terus disebarkan. Perjalanan Islam meluas hingga wilayah yang dahulu tidak pernah membayangkan akan bersentuhan dengan ajaran yang turun di Jazirah Arab, di Afrika Barat. Kerajaan demi kerajaan menerima Islam karena tertarik pada kejujuran para pedagang Muslim. Timbuktu menjadi pusat ilmu yang menyaingi Baghdad dan Kairo. Perpustakaan raksasa berdiri dengan ribuan manuskrip yang masih tersembunyi hingga hari ini. Hampir tidak pernah masuk buku sejarah sekolah. Padahal ilmuwan dari wilayah ini berkontribusi pada pemahaman fikih dan astronomi dalam tradisi keilmuan Islam di Cina. Islam masuk melalui jalur diplomasi dan perdagangan sejak masa dinasti Tang. Masjid-masjid awal dibangun dengan arsitektur lokal, namun tetap mempertahankan arah kiblat yang akurat, menunjukkan bahwa umat Islam di sana mempelajari ilmu falak dengan sangat maju. Catatan sejarah Cina bahkan menyebut rombongan sahabat yang diutus Rasulullah ke sana sebagai tamu yang membawa ajaran keadilan. Hubungan itu berlangsung damai selama berabad-abad sebelum perubahan politik memunculkan tekanan terhadap agama. Sementara itu di Asia Tenggara, Islam memberikan dimensi baru dalam peradaban maritim. Kesultanan Samudra Pasai menjadi pelopor, diikuti Demak, Aceh Darussalam, Ternate, dan kerajaan-kerajaan lain yang menjalin hubungan diplomatik dengan kekhalifahan dunia Islam. Manuskrip hukum menunjukkan bahwa syariat menjadi dasar tata kelola negara yang modern pada zamannya. Dakwahnya halus, namun membentuk identitas yang kuat bagi rakyat Nusantara. Banyak orientalis tak mampu menjelaskan bagaimana Islam bisa menjadi keyakinan mayoritas di wilayah seluas ini tanpa peperangan ekspansif. Rahasianya berada pada akhlak dan ilmu para pendakwah dalam perkembangan pemikiran. Umat Islam menghadapi berbagai ujian yang menguji keteguhan akidah. Muncul aliran yang berlebihan dalam menetapkan akal sebagai sumber hukum. Muncul pula kelompok lain yang menolak logika sepenuhnya. Perdebatan sengit terjadi dalam sejarah panjang teologi Islam. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi penengah, menetapkan bahwa akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan menggantikannya. Para imam besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam menjaga agar agama tidak melenceng dari jalur yang Rasulullah dan para sahabat wariskan. Tradisi hadits terus berkembang dengan metode ilmiah yang ketat. Imam Bukhari melakukan perjalanan ribuan kilometer hanya untuk memastikan satu sanad benar-benar syahih. Imam Muslim mengumpulkan riwayat dengan klasifikasi yang jelas. Ilmu jarwa ta'dil memastikan setiap perawi diteliti. Semua ini menunjukkan bahwa Islam telah menerapkan verifikasi data sejak awal, jauh sebelum metode akademik modern digunakan. Namun, perjalanan sejarah tidak pernah lepas dari konspirasi. Muncul upaya menyusupkan riwayat palsu demi kepentingan politik. Peristiwa perpecahan internal banyak dimanfaatkan pihak luar untuk melemahkan umat. Kekuasaan kolonial yang datang kemudian mempelajari struktur sosial Islam
dengan detail. Mereka menemukan bahwa kekuatan utama umat berada pada para ulama dan persatuan akidah. Maka yang pertama mereka serang bukan masjid secara fisik, tetapi kurikulum pendidikan dan otoritas fatwa. Kitab-kitab klasik diganti dengan materi berpandangan sekuler. Bahasa Arab dipinggirkan agar generasi baru tak lagi mampu membaca sumber asli agama mereka. Ketika negara-negara muslim meraih kemerdekaan, luka itu belum sembuh. Banyak kawasan muslim terjebak dalam konflik berkepanjangan. Mereka dijadikan arena perebutan kepentingan global. Sumber daya alam yang melimpah menjadi alasan tersembunyi di balik banyak perang yang dilabeli isu kemanusiaan. Namun narasi publik dibelokkan seolah umat Islamlah yang selalu menjadi ancaman. Di balik panggung politik itu, ada tangan-tangan yang menginginkan Islam hanya menjadi agama pribadi tanpa pengaruh sosial dan hukum. Mereka tahu, ketika umat bersatu dalam nilai Islam yang murni, kekuatan besar akan kembali muncul. Di sisi lain, kebangkitan Islam bergerak dari tempat yang tidak disangka. Di Eropa, jumlah mu'alaf meningkat drastis. Banyak dari mereka adalah akademisi, ilmuwan, dan pencari kebenaran yang datang dari rasa penasaran terhadap Islam. Setelah melihat bagaimana media selalu menjelekkan agama ini, ketika mereka membaca terjemahan Al-Quran yang syahih, mereka menemukan jawaban yang logis untuk pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup, moralitas, dan tujuan keberadaan manusia. Mereka menemukan kedamaian yang tidak mereka dapatkan dalam ideologi modern. Para ahli arkeologi meneliti situs-situs sejarah Islam dan mendapati data yang berkebalikan dari stigma negatif yang disebarkan. Kota-kota Islam menunjukkan struktur sosial yang adil, pasar yang teratur, dan teknologi pengairan yang maju. Bukti-bukti ilmiah ini semakin menyulitkan propaganda lama untuk bertahan. Di dunia maya, data tersebar tanpa bisa dibendung. Setiap upaya menutupi kebenaran justru memancing semakin banyak orang untuk mencari tahu. Generasi baru umat Islam menyadari bahwa mereka memegang kunci peradaban berikutnya. Mereka mulai menyusun kembali fondasi ilmu terapan, fisika, kimia, kedokteran, teknologi digital, kecerdasan buatan. Mereka menghubungkan kembali peradaban masa lalu dengan tantangan masa depan. Mereka paham bahwa kejayaan tidak lahir dari nostalgia, tetapi dari kerja keras dan kesadaran sejarah. Umat juga memahami bahwa persatuan tidak harus menghapus perbedaan yang dibenarkan syariat. Para ulama yang lurus menjadi rujukan bersama. Masjid kembali ramai, kajian kembali hidup, Al-Quran kembali menjadi dasar pendidikan. Bahasa Arab kembali dipelajari bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai pintu untuk memahami kalam Allah dengan akurat. Muncul pula gerakan ekonomi umat yang ingin melepaskan ketergantungan pada sistem yang dikuasai kepentingan asing. Semua ini bukan sekadar tren, tetapi transformasi identitas yang dibangun atas pemahaman mendalam terhadap sejarah sendiri. Di tengah perkembangan ini, kekuatan-kekuatan yang khawatir akan kebangkitan Islam semakin agresif. Mereka menyebarkan isu Islamofobia melalui hiburan, berita, dan politik internasional. Namun serangan itu tidak lagi mempan seperti dulu. Fakta terbuka lebar. Umat telah belajar dari pengalaman panjang, terpecah belah dan tertipu narasi palsu. Kini mereka bergerak dengan strategi, memadukan kecerdasan sejarah dengan teknologi modern. Sebuah gelombang baru yang tidak mudah dihentikan. Jutaan orang setiap hari mengucapkan syahadat, bukan karena paksaan, tetapi karena mereka melihat konsistensi ajaran Islam yang tetap utuh selama lebih dari 14 abad. Ajaran yang sama, kitab yang sama, nabinya satu, akidahnya satu, ibadahnya mengikuti tuntunan yang sama sejak pertama kali ditegakkan. Di dunia yang terus berubah, konsistensi itu adalah bukti terbesar akan penjagaan Allah terhadap agama ini. Di balik kemenangan militer yang dicatat para sejarawan, ada sebuah revolusi yang lebih tajam dari pedang manapun, yaitu revolusi akidah. Di masa Rasulullah SAW, setiap ayat Al-Quran turun untuk meluruskan penyimpangan, menegaskan tauhid, dan memutus seluruh sisa-sisa kepercayaan jahiliyah yang mencengkram masyarakat selama berabad-abad. Kita menemukan bagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas,
ayat 1-4. Allah menegaskan konsep ketauhidan yang sangat radikal bagi masyarakat saat itu. Katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Satu surah pendek seperti pukulan telak pada seluruh keyakinan politeisme, pada patung-patung di Ka'bah, pada tradisi sesembahan yang diwarisi suku-suku Arab sejak generasi-generasi jauh sebelum itu. Pada saat yang sama, Islam membentuk tatanan sosial yang belum pernah muncul dalam sejarah Arabia. Perbudakan yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dan kelas sosial, tiba-tiba diguncang oleh ayat-ayat yang membuka peluang besar pembebasan budak sebagai bentuk kebaikan tertinggi. Budak bukan lagi barang dagangan, melainkan manusia yang memiliki kehormatan. Hubungan antar suku yang sebelumnya diwarnai dendam turun-temurun diselesaikan oleh Islam dengan satu identitas yang menyatukan semua muslim sebagai saudara. Piagam Madinah menjadi bukti kuat bagaimana Islam hadir sebagai sistem sosial dan politik yang matang. Bukan sekadar praktik ritual agama, namun perubahan itu tidak datang tanpa perlawanan. Kabilah-kabilah besar di Jazirah Arab memandang Islam sebagai ancaman langsung terhadap struktur kekuasaan mereka. Perang-perang yang terjadi bukan hanya konflik senjata, tetapi juga perang opini, propaganda, dan pembunuhan karakter. Quraisy menuduh Muhammad SAW sebagai penyair, penyihir, bahkan orang gila. Tapi setiap tuduhan itu dibantah oleh kekuatan Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh syair manapun. Justru banyak dari para ahli sastra yang akhirnya tunduk setelah mendengar kalimat-kalimat yang mereka ketahui mustahil berasal dari manusia. Ketika Islam memasuki fase penaklukan, ada sebuah fakta sejarah penting yang sering disembunyikan. Islam tidak menyerang negeri-negeri lain untuk sekadar meluaskan kekuasaan. Banyak wilayah di luar Jazirah Arab justru melepaskan diri dari penindasan kerajaan sebelumnya dan meminta perlindungan kepada pemerintahan Islam di Syam, Mesir, dan wilayah Persia. Penduduk yang selama ini ditekan oleh kekuasaan Romawi dan Sasaniyah justru mendukung masuknya pemerintahan Muslim. Pajak yang mereka bayarkan menjadi lebih ringan. Hak-hak masyarakat umum terjamin. Pemimpin Muslim tidak diperbolehkan menyiksa atau mengambil harta rakyat tanpa hak. Keadaan ini membuat penyebaran Islam bergerak sangat cepat. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Islam membentang dari Mesir sampai Iran. Bukan hanya luas wilayah yang berubah, tetapi peradaban baru pun terbentuk. Pusat ilmu berkembang pesat. Bahasa Arab menyebar sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan hukum. Pengelolaan keuangan negara diperbaiki. Bahkan, kalender Islam ditetapkan dengan menggunakan peristiwa hijrah sebagai titik awal. Bukan kemenangan perang atau kelahiran pemimpin, sebagaimana kebiasaan kerajaan besar lain. Hijrah menandai perjuangan dan pengorbanan demi mempertahankan akidah. Di balik semua kejayaan itu, benih-benih konflik politik mulai muncul. Kematian Umar bin Khattab oleh tangan seorang pembunuh yang menyamar sebagai budak Persia, disusul pembunuhan Utsman bin Affan akibat fitnah internal, membuka babak baru yang jauh lebih rumit dalam sejarah Islam. Muncul kelompok-kelompok yang saling berselisih bukan dalam masalah akidah, melainkan dalam pandangan siapa yang paling berhak memimpin umat. Konflik ini memunculkan peristiwa Perang Jamal dan Perang Siffin pada masa Ali bin Abi Thalib. Fitnah yang menyebar begitu cepat menghancurkan persatuan yang telah dibangun dengan susah payah sejak masa Rasulullah SAW. Tetapi pada saat yang sama, ilmu-ilmu Islam mulai disusun dengan metodologi yang kokoh. Para sahabat mengumpulkan riwayat sabda Rasulullah dengan ketelitian yang belum pernah ada pada agama manapun. Mereka memisahkan antara ucapan yang sahih dan yang diragukan. Mereka menolak klaim yang tidak punya rantai periwayatan jelas. Disinilah pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai berdiri sebagai benteng penjaga kemurnian ajaran Islam. Mereka menolak kekacauan pemikiran yang muncul akibat fitnah politik dan memilih kembali kepada warisan Nabi dan para sahabat. Ketika dinasti-dinasti Islam mulai berdiri, dunia menyaksikan perubahan peradaban yang tidak dapat dibantah. Di bawah kekuasaan Bani Umayyah,
dan kemudian Bani Abbasiyah. Lahir pusat ilmu seperti Baghdad yang memiliki perpustakaan terbesar di dunia. Para ilmuwan muslim menjadi pelopor dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, optik, hingga filsafat. Al-Khwarizmi menemukan konsep aljabar. Ibnu Sina menulis buku kedokteran yang dipakai di Eropa selama ratusan tahun. Ibnu Haytham menemukan teori optik yang mengubah dunia sains. Semua ini berangkat dari dorongan Al-Quran dan ajaran Islam yang memerintahkan manusia untuk membaca, berpikir dan menyingkap rahasia ciptaan Allah. Sementara itu, dakwah Islam terus menyebar, bukan dengan perang, tetapi melalui perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Di Nusantara, para pedagang dari Arab, Gujarat dan Hadramaut membawa ajaran Islam dengan cara damai. Mereka menikah dengan penduduk setempat, membangun pusat dagang, mengajarkan akhlak dan tauhid. Raja demi raja kemudian masuk Islam dan menjadikannya kekuatan politik yang berakar kuat di Kepulauan Melayu. Islam di wilayah ini berkembang dengan harmonisasi budaya tanpa memaksakan pemaksaan keyakinan. Fakta ini sering diabaikan oleh narasi barat yang cenderung mengklaim Islam menyebar dengan pedang. Namun, kekuatan besar selalu mengundang persaingan. Ketika pusat pemerintahan Islam melemah, Eropa yang sebelumnya tenggelam dalam masa kelam memanfaatkan kesempatan itu. Perang salib menjadi salah satu bukti bagaimana kekuasaan dunia Barat takut terhadap dominasi peradaban Islam. Mereka merebut Yerusalem, melakukan pembantaian, dan berusaha menghapus jejak Islam. Tapi, sosok Salahuddin Al-Ayyubi menjawab semuanya dengan strategi militer dan kemuliaan akhlak yang mengguncang musuh dan membuat sejarah mencatat namanya sebagai pemimpin besar dunia Islam. Peradaban Islam kembali bangkit dengan berdirinya Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Mereka tidak hanya menguasai 3 benua, tetapi juga melindungi Mekkah dan Madinah dari ancaman luar. Armada laut mereka menjadi yang terkuat. Hukum Islam diterapkan secara luas. Kaisar-kaisar Eropa meminta izin jika ingin melintasi wilayah Laut Utsmani. Tapi puncak selalu bertemu jurang. Ketika penyakit korupsi kekuasaan dan perpecahan internal muncul, perlahan namun pasti, kekuatan itu runtuh dari dalam. Ideologi asing masuk memecah belah umat. Barat menguasai wilayah Islam dengan dalih modernisasi, tetapi menyelipkan kolonialisme tajam yang merusak akidah dan budaya generasi baru. Di era modern, umat Islam menghadapi tantangan yang jauh lebih halus, namun mematikan. Bukan lagi perang senjata yang utama, melainkan perang informasi, perang opini, dan perang pemikiran. Banyak sejarah Islam diputarbalikkan untuk menggambarkan seolah-olah Islam adalah sumber kekerasan dan keterbelakangan. Sementara fakta mencatat sebaliknya. Banyak negara Muslim jatuh dalam konflik berkepanjangan yang diatur oleh kepentingan kekuatan global. Syria, Irak, Afghanistan, Palestina semua menjadi saksi bagaimana tragedi kemanusiaan terbesar abad ini berlangsung di tanah yang dahulu menjadi pusat kejayaan Islam. Sementara itu, kebangkitan intelektual Islam mulai kembali tampak. Para peneliti menggali dokumen-dokumen lama, mengungkap temuan ilmiah yang pernah dicapai ilmuwan Muslim, dan memperbaiki sejarah yang selama ini dikaburkan. Gerakan dakwah yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali mengajak umat kepada Al-Quran dan Sunnah Syahih. Generasi baru Muslim mulai mengenal agamanya secara mendalam, bukan sekadar tradisi turun-temurun tanpa pemahaman. Mereka menemukan bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi sistem kehidupan lengkap yang mengatur akidah, ibadah, moral, ekonomi, hingga politik. Kisah ini menunjukkan bagaimana Islam bukan sekadar fenomena sejarah yang lahir dan mati dalam satu masa pemerintahan. Islam adalah cahaya yang Allah janjikan akan terus bersinar meski seluruh musuh berkumpul untuk memadamkannya. Sejarah Islam bukan hanya catatan masa lalu, tetapi peta jalan masa depan yang sedang ditata kembali. Umat Islam hari ini berada di antara warisan kejayaan dan tantangan peradaban baru yang penuh tipu daya. Dan di setiap zaman, ada hamba-hamba Allah yang berdiri menjaga kemurnian agama ini. Mereka yang memegang erat prinsip tauhid, mereka yang menolak kompromi
terhadap ajaran Rasulullah SAW. Mereka yang percaya pada janji Allah dalam Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan bersedih hati. Kamu pasti lebih tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ayat ini bukan hanya penghiburan, melainkan deklarasi bahwa Islam akan tetap tegak sampai akhir zaman. Dalam perjalanan sejarah yang terus bergulir, kita menemukan satu fakta yang sangat mencengangkan. Keberhasilan Islam bertahan dan berkembang selama lebih dari 14 abad, bukan hanya karena kekuatan militer atau politik, tetapi karena kekuatan teks yang dijaga dengan ketelitian luar biasa Al-Quran. Sejak wahyu pertama turun di Gua Hiro, setiap ayat langsung dihafal oleh para sahabat dan dituliskan pada berbagai media yang tersedia: pelepah kurma, kulit, batu tipis, dan tulang. Tidak ada kitab suci lain di dunia yang proses penjagaannya dilakukan secara kolektif oleh ribuan orang dalam satu generasi. Ketika Rasulullah SAW wafat, hafalan itu masih utuh, meskipun sebagian para penghafal syahid dalam perang Yamamah. Dari sinilah Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh catatan wahyu menjadi satu mushaf yang terstandarisasi. Proses ini tidak dilakukan sembarangan. Setiap ayat harus memenuhi 2 syarat. Ada saksi yang menghafalnya, dan ada catatan tertulis yang dibuat langsung pada masa Rasulullah. Zaid bin Sabit memimpin proses monumental ini, mengumpulkan setiap potongan ayat dengan kehati-hatian ilmiah yang luar biasa. Inilah momen penting yang menjadi fondasi keaslian Al-Quran hingga kini. Tidak ada revisi, tidak ada perubahan, tidak ada ayat yang diselipkan oleh kepentingan kelompok manapun. Ketika umat Islam berselisih dalam dialek pembacaan pada masa Utsman bin Affan, mushaf standar diperbanyak dan dikirim ke berbagai wilayah agar tidak terjadi perpecahan bacaan. Langkah-langkah ini menjaga agar firman Allah tetap murni dan bebas dari distorsi. Dan hari ini, miliaran muslim membaca teks yang sama dengan apa yang dibaca para sahabat lebih dari 1400 tahun lalu. Di sisi lain, sunnah Rasulullah juga dijaga dengan mekanisme ilmiah yang sangat ketat. Para ahli hadis mengembangkan metode verifikasi yang tidak tertandingi dalam tradisi agama lain. Mereka menelusuri setiap mata rantai periwayatan, memeriksa kejujuran, hafalan, dan reputasi setiap rawi. Jika ada satu perawi yang lemah atau diragukan integritasnya, maka hadis yang disampaikan akan ditolak. Kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disusun melalui penelitian mendalam selama bertahun-tahun. Setiap hadis yang masuk di dalamnya sudah melewati saringan ketelitian ekstrem. Inilah yang membentuk kerangka kokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai penjaga otentisitas warisan Nabi. Ketika kita menelusuri lembaran sejarah lebih dalam, kita menemukan satu lagi rahasia besar yang jarang diungkap. Islam melahirkan revolusi ilmu pengetahuan bukan karena meniru peradaban lain, tetapi karena dorongan syariat yang memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu. Banyak ayat Al-Quran yang menggunakan kata ikra. Bacalah, perintahkan berpikir, mentadaburi, dan menyelidiki alam. Dalam pandangan ilmuwan muslim klasik, meneliti ciptaan Allah adalah ibadah. Itulah sebabnya, ketika Barat masih terjebak dalam dominasi gereja yang menghambat perkembangan sains, dunia Islam justru melesat menjadi pusat pengetahuan global. Baghdad menjadi mercusuar intelektual dunia. Baitul Hikmah bukan hanya perpustakaan terbesar, tetapi juga pusat riset di mana karya-karya ilmiah diterjemahkan, diuji, bahkan diperbaiki. Ilmuwan muslim menggabungkan pengamatan empiris dengan logika matematika. Ibnu Al-Nafis menemukan sistem peredaran darah kecil jauh sebelum ilmuwan Eropa. Biruni mengukur keliling bumi dengan tingkat akurasi yang mencengangkan. Masjid, selain sebagai tempat ibadah, juga menjadi sekolah, observatorium, dan pusat diskusi ilmiah. Tetapi sejarah tak selamanya memihak kejayaan Islam. Ketika ilmu dan iman mulai terpisah oleh ambisi politik, hancurlah fondasi peradaban yang telah dibangun dengan penuh pengorbanan. Tahun ketika bangsa Mongol menyerbu Baghdad, Sungai Efrat berubah menjadi hitam karena tinta buku-buku ilmu yang dicampakkan ke dalam air.
peristiwa itu bukan sekadar kehancuran kota, melainkan upaya pemutusan rantai pengetahuan Islam. Kejatuhan Baghdad adalah pesan keras dari sejarah perpecahan internal lebih berbahaya daripada serangan musuh dari luar. Kesultanan Utsmaniyah yang menjadi penjaga terakhir khilafah Islam juga mengalami nasib yang sama. Perang Dunia Pertama bukan hanya konflik senjata, tetapi juga konspirasi panjang untuk menjatuhkan peradaban Islam dunia. Barat menggambar ulang peta negara-negara Muslim secara sepihak, memicu pertikaian yang masih terasa reperkusinya hingga sekarang. Gerakan sekularisasi dipaksa masuk untuk memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Lembaran ini sering disembunyikan agar umat tidak menyadari bagaimana identitas mereka dilemahkan secara sistematis di tengah tekanan global dan gempuran ideologi asing. Ada satu hal yang terus membuktikan bahwa Islam berbeda dari agama lain, pertumbuhannya tidak bisa dihentikan. Bahkan setelah era kolonial berakhir, dakwah Islam justru mengalami kebangkitan yang tidak terduga. Masjid-masjid dipenuhi generasi muda yang ingin kembali mempelajari akidah yang benar. Di negara-negara Eropa dan Amerika, Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat. Banyak orang yang memeluk Islam setelah melihat kerapuhan moral peradaban mereka sendiri dan menemukan jawaban dalam ajaran tauhid ketika berbagai fitnah muncul untuk memecah belah umat Islam melalui isu ekstremisme, terorisme, dan propaganda media. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terus mengingatkan pentingnya pemurnian akidah dan penolakan terhadap kekerasan yang tidak berdasar. Mereka mengembalikan umat kepada prinsip Islam yang menegaskan bahwa membunuh satu jiwa yang tidak bersalah sama seperti membunuh seluruh manusia. Mereka membongkar rekayasa informasi yang selalu berusaha menuduh Islam sebagai ancaman. Padahal Islam selama berabad-abad justru menjadi pelindung keragaman manusia. Sementara negara-negara adidaya berlomba menguasai teknologi, umat Islam menyadari bahwa kebangkitan sejati bukan sekadar pada senjata canggih atau ekonomi kuat, tetapi pada kembali tegaknya prinsip tauhid. Jika umat ini kehilangan akidah, mereka kehilangan segalanya. Tetapi jika akidah ini dijaga, maka segala bentuk kejayaan yang dulu pernah dicapai bisa terulang kembali. Sejarah Islam adalah sejarah tentang janji Allah yang tidak pernah gagal. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat ke-8, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Ayat ini bukan sekadar kalimat penguat hati, tetapi realita yang terbukti dalam setiap fase sejarah Islam. Serangan demi serangan datang, namun cahaya itu tetap bersinar, bahkan semakin terang. Ketika menghadapi kegelapan hari ini, umat Islam berdiri di persimpangan antara keterpurukan yang dibuat-buit dan kebangkitan yang tinggal menunggu momentum. Mereka memiliki warisan yang tidak dimiliki bangsa manapun, warisan wahyu, warisan ilmu, warisan kejayaan, dan warisan para syuhada yang menjaga agama ini dengan darah dan kehidupan mereka. Pertanyaannya bukan apakah Islam akan bangkit kembali? Sejarah telah menjawabnya berkali-kali. Pertanyaannya adalah, kapan umat ini siap mengambil kembali peran sebagai mercusuar peradaban dunia? Jejak sejarah menunjukkan pola yang berulang. Setiap kali umat Islam kembali kuat pada tauhid dan ilmu, kejayaan muncul menyambut mereka. Dan setiap kali mereka tertipu oleh fitnah internal, kekuasaan terlepas dari genggaman. Pola ini begitu jelas terlihat pada masa-masa penting pasca keruntuhan kekhilafahan Utsmaniyah. Kekosongan kepemimpinan global umat Islam menciptakan peluang bagi ideologi asing menyusup ke pusat-pusat pendidikan dan pemerintahan. Sementara itu, sebagian umat justru bangga meniru budaya dunia barat yang menjauhkan manusia dari agama. Namun, di balik semua itu, segelintir ulama tetap berdiri menjadi penjaga terakhir akidah umat. Baghdad mungkin telah tumbang, Andalusia pun memudar. Namun, ilmu yang diwariskan para ulama tidak lenyap begitu saja. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Mekah dan Madinah,
pusat hadis dan fikih terus terjaga. Di Mesir, Universitas Al-Azhar menjadi benteng ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Damaskus dan Turki, para ulama mencatat, mengajar, dan memperbaiki manuskrip ilmu klasik yang hampir punah karena peperangan. Ilmu itu tetap hidup, menunggu saat yang tepat untuk kembali membangkitkan umat. Pusat kekuatan Islam bergeser dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi arah perjalanan sejarah tidak pernah berhenti. Di Asia, Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu poros besar dunia Islam. Populasi Muslim yang besar menjadikan wilayah ini penting secara strategis. Islam yang menyebar melalui perdagangan dan dakwah lembut membentuk masyarakat yang kuat secara budaya dan kokoh dalam keimanan. Pesantren, surau, dan madrasah menjadi pusat perjuangan melawan kolonialisme. Bukan kebetulan jika strategi dakwah yang damai justru menghasilkan kekuatan Muslim terbesar di dunia. Jika kita membuka lagi lembar-lembar sejarah yang jarang dibicarakan, kita menemukan kisah tentang bagaimana para penghafal Al-Quran dan ahli hadis menjadi target pertama dalam setiap invasi terhadap negeri-negeri Muslim. Karena musuh tahu, selama Al-Quran dan Sunnah Syahih tetap terjaga, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berdiri, Islam mustahil dihancurkan. Itulah sebabnya sejak era kolonial hingga era modern, usaha memutus hubungan masyarakat Muslim dengan sumber ilmu agamanya terus dilakukan melalui propaganda, sekularisasi, pendidikan, dan manipulasi informasi sejarah. Namun, fakta berkata sebaliknya, generasi Muslim yang baru justru kembali haus akan ilmu. Mereka mulai mencari kebenaran dari sumber asli, bukan dari narasi yang dipelintir. Ribuan pusat kajian sunnah muncul di berbagai negara. Anak-anak muda menghafal Al-Quran, mempelajari hadis, dan mengkaji karya ulama salafus soleh. Mereka mulai memahami bahwa kejayaan tidak mungkin diraih jika umat melupakan akar sejarah mereka sendiri. Jika kita meneliti perkembangan dunia saat ini, satu hal menarik, terlihat Islam justru berkembang pesat di tempat yang dahulu dianggap pusat peradaban sekuler. Di Eropa dan Amerika Utara, masjid dan pusat komunitas Muslim tumbuh di kota-kota besar. Banyak tokoh akademik, ilmuwan, dan masyarakat umum masuk Islam setelah mempelajari kebenarannya dengan jujur. Mereka menemukan bahwa Islam sejalan dengan akal sehat, fitrah manusia, dan bukti-bukti ilmiah modern. Fenomena ini membuat para pengamat politik global mengakui bahwa kebangkitan Islam adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kajian sejarah yang fair menunjukkan bahwa banyak pencapaian besar dunia modern berakar pada penelitian ilmuwan Muslim terdahulu. Konsep universitas, rumah sakit modern, metode ilmiah, dan berbagai teori matematika serta astronomi berasal dari dunia Islam. Jika rantai ilmu itu tidak diputus oleh penjajahan dan perang besar, mungkin pusat teknologi dunia hari ini bukanlah Silicon Valley, tetapi Baghdad atau Kairo. Seiring dengan itu, umat Islam menyadari bahwa dunia sedang memasuki babak pertarungan ideologi yang lebih canggih. Bukan lagi benturan antara pasukan militer, tetapi benturan gagasan dan informasi. Dunia maya menjadi medan tempur baru. Berita palsu, stigma terorisme, dan penyelewengan sejarah digunakan untuk melemahkan rasa percaya diri umat Islam. Tetapi justru disinilah kesempatan muncul. Dengan teknologi yang sama, para da'i, cendekiawan, dan peneliti Muslim mulai mengungkap kebenaran sejarah dan mematahkan propaganda yang telah menyebar selama puluhan tahun. Di tengah arus perubahan arsitektur geopolitik dunia, umat Islam bergerak menuju titik balik yang sangat menentukan. Generasi muda Muslim yang menguasai teknologi, memahami sejarah agamanya, dan berpegang pada akidah yang syahih sedang tumbuh besar. Merekalah yang akan menjadi pelanjut perjuangan ulama dan pahlawan Islam terdahulu. Mereka telah belajar dari kegagalan masa lalu bahwa kelemahan umat bukan karena musuh terlalu kuat, tetapi karena umat sendiri meninggalkan prinsip dasar agama. Lembar sejarah ini memperlihatkan sebuah kesimpulan besar yang tidak bisa dibantah. Selama lebih dari 14 abad Islam berdiri, bukan karena kekuatan ekonomi, bukan karena kekuatan politik, tetapi karena Islam memiliki ruh
yang dijaga oleh Allah sendiri. Selama ada orang yang sholat, selama masih ada yang mengalirkan ilmu hadis dan tafsir, selama Al-Quran masih dihafalkan dari hati ke hati, cahaya Islam tidak akan padam. Kekuatan sejati Islam terletak pada janji Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, bahwa Dia akan memberikan kekuasaan kembali kepada orang-orang beriman yang beramal saleh, menegakkan agamanya, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Janji ini bukan dongeng sejarah. Janji ini bukan enggon-enggon masa lalu. Ia adalah garis waktu yang sedang mendekati kenyataan, dan ketika waktunya tiba, sejarah akan mencatat babak baru kebangkitan Islam dengan tinta emas, sebagaimana ia pernah mencatatnya di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan para pemimpin besar setelahnya. Umat Islam akan kembali memimpin peradaban di atas landasan ilmunya, akhlaknya, dan ketaatannya kepada Allah. Penyebaran Islam di Nusantara bukanlah hasil ekspansi militer. Ia datang dari arah samudera, dibawa oleh angin perdagangan dan akhlak yang memikat. Sejak abad ke-7 Masehi, pedagang Arab dan Gujarat mulai singgah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Aceh, dan pesisir Sumatera. Namun penyebaran Islam yang lebih kuat baru terjadi sekitar abad ke-13, saat jaringan pelayaran dan perdagangan internasional semakin ramai di pelabuhan-pelabuhan itu. Ajaran Tauhid diperkenalkan melalui interaksi bisnis yang jujur, perkawinan dengan penduduk lokal, serta dakwah para ulama. Pelabuhan Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara yang tercatat secara sejarah. Dari sana, cahaya Islam menyebar ke Selat Malaka, menyentuh Malaka, yang kemudian menjadi pusat dakwah dan perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Ketika Islam mulai mengakar di Sumatera, dakwah bergerak ke Jawa, pulau dengan jumlah penduduk terbesar. Disinilah sejarah mencatat peran penting Wali Songo, para ulama yang memadukan dakwah dengan kearifan lokal. Mereka tidak memaksa, melainkan membuka jalan dengan seni, bahasa, dan budaya. Sunan Kalijaga berdakwah lewat wayang dan tembang yang menyentuh hati. Sunan Ampel membangun pusat pendidikan dan kaderisasi ulama Jawa. Sunan Gresik menyebarkan Islam lewat perdagangan dan sosial kemasyarakatan. Dari Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, dakwah meluas ke wilayah pesisir, lalu ke pedalaman seperti Pajang dan Mataram. Islam tumbuh menjadi kekuatan politik tanpa harus menghapus budaya Nusantara. Ia menyatu, memperkaya, dan memberi arah baru pada peradaban lokal di bagian timur Nusantara. Islam menyebar melalui jalur laut yang sama, Ternate, Tidore, Makassar, hingga Bima. Para pelaut dan dai melanjutkan misi dakwah dengan semangat persaudaraan. Islam diterima karena ia membawa keadilan, persamaan derajat, dan nilai hidup yang memuliakan manusia. Dalam kurun beberapa abad, Nusantara yang sebelumnya dipenuhi kepercayaan lokal dan kerajaan Hindu-Buddha berubah menjadi kawasan dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tanpa peperangan besar yang memaksa rakyat berpindah keyakinan, Islam tumbuh bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai ruh yang menyatukan kepulauan besar ini dalam satu identitas bersama, umat yang beriman dan berbudaya. Setelah Samudra Pasai berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13. Sejarah mencatat pergerakan dakwah yang sistematis dan terstruktur. Samudra Pasai bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat pendidikan Islam. Para pedagang dan ulama datang dari Gujarat, Arab, dan Persia, membawa kitab-kitab fikih, tafsir, dan hadis yang menjadi rujukan pertama umat Islam di Nusantara. Raja-raja Pasai memeluk Islam secara sadar, bukan karena paksaan, dan menjadikan agama ini dasar pemerintahan. Pajak yang adil, perlindungan terhadap pedagang, dan pelaksanaan hukum yang sesuai syariat membuat kerajaan ini cepat dikenal sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Manuskrip kuno mencatat bahwa masyarakat Pasai sudah mengenal hukum waris, jual beli, dan akad pernikahan sesuai Islam jauh sebelum kerajaan-kerajaan lain di Nusantara mengikuti. Dari Sumatera, Islam bergerak ke pesisir utara Jawa, Demak, yang muncul pada awal abad ke-15, menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dengan dukungan pedagang, para wali, dan penduduk lokal,
yang tertarik pada ajaran tauhid. Demak membangun fondasi pemerintahan Islam yang kuat. Di sini, para wali, yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo, memainkan peran kunci. Mereka tidak hanya berdakwah melalui pengajaran langsung, tetapi juga menggabungkan seni dan budaya lokal, seperti wayang, tembang, dan tradisi kesenian yang sudah ada, dengan ajaran Islam agar mudah diterima masyarakat. Hal ini membuat Islam menjadi agama yang menyentuh hati, sekaligus membentuk identitas sosial baru bagi penduduk Jawa. Seiring waktu, pengaruh Demak meluas ke wilayah pedalaman dan pesisir lainnya. Pajang muncul sebagai kelanjutan kekuasaan Islam di Jawa Tengah. Sementara Mataram Islam muncul di akhir abad ke-16 sebagai kerajaan besar yang menguasai sebagian besar Jawa. Di Mataram, Islam tidak hanya menjadi agama pribadi, tetapi menjadi dasar sistem pemerintahan. Hukum Islam diterapkan untuk mengatur masyarakat, menyelesaikan sengketa, dan menjaga persatuan wilayah yang luas. Manuskrip dari masa itu menunjukkan bahwa pendidikan agama dan pengajaran Al-Quran menjadi prioritas kerajaan, dan banyak ulama dari Jawa dan luar pulau dikirim untuk mengajarkan fikih, tafsir, dan hadis kepada masyarakat umum di bagian timur Nusantara. Islam menyebar melalui jalur laut ke Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi pusat kekuatan Islam di Kepulauan Rempah-Rempah. Para sultan memeluk Islam dengan serius dan menjadikannya pedoman utama dalam memimpin masyarakat. Hubungan perdagangan dengan pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Malabar memperkuat penyebaran agama. Islam di sini diterima sebagai alat keadilan sosial dan perlindungan masyarakat dari kekerasan antar kabilah lokal. Sistem hukum Islam diterapkan untuk mengatur perdagangan, warisan, pernikahan, dan konflik sosial. Hasilnya, Maluku menjadi wilayah yang stabil secara sosial dan berkembang pesat secara ekonomi. Sementara Islam mengakar dalam budaya lokal. Di Sulawesi, Kesultanan Goa Talo menjadi contoh lain bagaimana Islam menyebar melalui pemerintahan yang berlandaskan syariat. Raja-raja Goa yang memeluk Islam memimpin dengan adil, dan para ulama mengajarkan fikih, tafsir, serta akhlak kepada masyarakat. Penyebaran Islam tidak menghapus tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, melainkan mengintegrasikannya, sehingga masyarakat menerima ajaran Islam sebagai bagian dari identitas mereka sendiri. Bahkan di wilayah pedalaman Sulawesi, dakwah para ulama berhasil mengubah struktur sosial, membentuk masyarakat yang lebih harmonis, dan menanamkan nilai persaudaraan yang kuat. Perjalanan Islam di Nusantara menunjukkan pola yang sangat khas, dakwah yang damai, penguasaan ilmu pengetahuan dan hukum, serta integrasi budaya lokal. Tidak ada bukti signifikan penaklukan paksa yang meluas. Islam diterima karena memberikan keadilan, ketertiban, dan solusi bagi masyarakat yang sebelumnya terbagi oleh suku, kasta, atau kerajaan lokal. Kerajaan-kerajaan Islam Nusantara membentuk jaringan perdagangan yang luas, pendidikan agama yang sistematis, dan administrasi politik yang mengacu pada syariat, sehingga Islam menjadi agama yang kuat, terstruktur, dan diterima oleh rakyat dari berbagai lapisan sosial selama berabad-abad. Kerajaan-kerajaan ini menjadi mercusuar peradaban Islam di Asia Tenggara. Samudra Pasai menjadi awal, Demak, Pajang, dan Mataram membentuk tulang punggung Islam di Jawa. Sementara Ternate, Tidore, dan Goa Talo menjaga pengaruh Islam di timur. Dakwah ulama yang konsisten, perpaduan budaya lokal, dan penerapan hukum Islam secara adil membuat Nusantara menjadi salah satu wilayah dengan populasi Muslim terbesar dan beragam secara budaya, namun tetap bersatu dalam akidah. Fakta-fakta ini sering jarang diangkat dalam sejarah mainstream karena fokus pada kolonialisme dan pengaruh Barat. Tetapi manuskrip kuno, catatan pedagang, dan bukti arkeologi menunjukkan secara jelas bagaimana Islam menyebar dan mengakar dengan cara yang unik, damai, sistematis, dan berpadu dengan budaya lokal. Umat Islam di Nusantara tumbuh menjadi masyarakat yang religius, berpengetahuan, dan memiliki identitas kuat yang bertahan hingga era modern. Setelah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mapan Samudra Pasai, Demak, Pajang, Mataram,
Ternate, Tidore, dan Goa Talo Islam menghadapi tantangan baru dari kekuatan asing yang datang dengan ambisi kolonial. Kedatangan Portugis pada abad ke-16 menjadi awal tekanan terhadap kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Maluku. Mereka ingin menguasai jalur rempah yang strategis dan sering menggunakan kekerasan untuk memaksakan monopoli perdagangan. Namun pengaruh Islam di Maluku tidak mudah dipatahkan. Sultan-sultan setempat berpegang pada ajaran Islam, mengorganisir perlawanan, menjaga identitas agama, dan melindungi rakyat dari eksploitasi. Tidak lama kemudian, Belanda masuk ke Nusantara dengan cara yang lebih sistematis. Fox menggunakan strategi monopoli, ekonomi, dan aliansi politik untuk melemahkan kerajaan-kerajaan Islam. Mereka menanamkan sistem politik yang membatasi kekuasaan sultan, memonopoli perdagangan, dan memperkenalkan hukum yang berbeda dari syariat Islam. Banyak ulama yang diasingkan atau ditindas, dan pendidikan Islam mengalami tekanan. Meski demikian, ajaran Islam tetap hidup di masyarakat melalui pesantren, surau, dan jalur dakwah yang tidak terlihat oleh pemerintah kolonial. Umat Islam tetap mempertahankan ibadah, menghafal Al-Quran, dan mempelajari fikih meskipun berada di bawah tekanan politik yang berat. Selama abad 19, pergerakan Islam mulai muncul sebagai bentuk resistensi terhadap kolonialisme. Tokoh-tokoh seperti Teung Kucik di Tiro di Aceh, Pangeran Diponegoro di Jawa, dan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat menjadi simbol perlawanan. Mereka menggabungkan strategi militer dengan nilai keagamaan, menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan hanya melawan penjajah, tetapi juga mempertahankan hukum dan moralitas Islam. Perlawanan ini sering diremehkan dalam catatan sejarah Barat. Namun catatan lokal dan manuskrip lama menunjukkan keberanian, strategi, dan keteguhan mereka yang luar biasa. Memasuki abad ke-20, kolonialisme politik mulai digantikan oleh kolonialisme budaya. Pendidikan Barat diperkenalkan, dan banyak masyarakat Muslim mulai menerima sekolah sekuler. Namun, umat Islam merespons dengan membangun jaringan pendidikan sendiri. Pesantren menjadi pusat pendidikan yang melatih generasi muda untuk memahami Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Organisasi-organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama muncul, menggabungkan pendidikan tradisional dengan metode modern untuk menghadapi tantangan baru. Dakwah Islam kembali berkembang dengan sistematis, menguatkan identitas keagamaan, dan menanamkan nilai sosial yang sesuai syariat. Periode ini juga menandai kebangkitan kesadaran umat Islam terhadap sejarah dan peradaban mereka. Generasi baru mulai meneliti manuskrip kuno, menulis sejarah Islam Nusantara secara faktual, dan membongkar propaganda yang menyepelekan peran Islam dalam peradaban. Mereka menyadari bahwa Islam di Nusantara tidak hanya agama, tetapi juga sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang telah bertahan berabad-abad. Memasuki era kemerdekaan Indonesia, Islam menjadi salah satu kekuatan utama dalam pembentukan identitas bangsa. Banyak tokoh pergerakan nasionalis yang berlatar pendidikan Islam memahami bahwa prinsip keadilan, persatuan, dan hukum syariat bisa menjadi dasar bagi negara yang merdeka. Meskipun negara Indonesia memilih sistem sekuler konstitusional, pengaruh nilai Islam tetap terlihat dalam pendidikan, hukum adat, dan kehidupan sosial masyarakat. Di era modern, tantangan umat Islam semakin kompleks. Globalisasi, teknologi informasi, ideologi asing, dan sekularisasi mencoba memengaruhi cara berpikir generasi muda. Namun umat Islam tetap bangkit melalui pendidikan, dakwah, dan penelitian sejarah. Banyak lembaga dakwah, pusat kajian Al-Quran, dan pesantren modern yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ilmu Islam. Generasi muda sekarang memiliki akses langsung ke Al-Quran, hadis syahih, dan karya-karya ilmuwan Muslim klasik yang sebelumnya tersembunyi. Mereka dapat mempelajari, mengkritisi, dan menerapkan ajaran Islam dengan cara yang relevan untuk zaman ini. Fakta mencengangkan adalah bahwa meskipun mengalami tekanan politik, kolonialisme, perang,
dan propaganda ideologi asing. Islam di Nusantara tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Ia menjadi identitas mayoritas yang kokoh, mengakar kuat dalam budaya, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan pola sejarah Islam yang unik, penyebaran melalui dakwah, damai, penguatan pendidikan dan hukum syariat, dan perlindungan dari akar budaya lokal. Sejarah panjang ini mengajarkan bahwa kekuatan umat Islam bukan terletak pada senjata, kekayaan, atau politik semata, tetapi pada keimanan, ilmu pengetahuan, dan kemampuan menjaga akidah secara konsisten. Dari Samudra Pasai hingga Mataram, dari Maluku hingga Aceh, dari pesantren hingga universitas modern, Islam menunjukkan ketahanannya melalui pengajaran, pemahaman, dan pengamalan yang terus dijaga oleh para ulama dan masyarakat. Kini, umat Islam berada di era baru, menghadapi tantangan global, tetapi juga memiliki peluang untuk mengembalikan kejayaan peradaban mereka. Pendidikan, dakwah, penelitian sejarah, dan penguatan akidah menjadi kunci. Sejarah Islam di Nusantara membuktikan bahwa cahaya Islam tetap bersinar, walau ribuan tahun dan tekanan politik berganti. Umat yang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah Syahih, serta menegakkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan menjadi penerus kejayaan yang pernah dicapai para kerajaan Islam Nusantara dan peradaban global Islam sejarah. Islam adalah perjalanan panjang yang menakjubkan, dimulai dari wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW di Gua Hira, hingga penyebarannya ke seluruh Jazirah Arab dan kemudian ke Nusantara. Dari awalnya yang sederhana, dakwah Islam berhasil mengubah tatanan sosial masyarakat jahiliyah, memperjuangkan keadilan, menghapus kesewenangan, dan menyatukan manusia dalam ikatan tauhid. Setiap ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah yang syahih menjadi fondasi kuat yang melindungi umat dari distorsi sejarah, memandu mereka dalam hukum, ibadah, dan akhlak. Penyebaran Islam di Nusantara menjadi contoh unik bagaimana dakwah damai, pendidikan, dan integrasi budaya mampu menembus hati masyarakat. Dari Samudra Pasai hingga Demak, Pajang, Mataram, hingga Ternate, Tidore, dan Gorontalo, Islam berkembang bukan melalui penaklukan, melainkan melalui teladan, akhlak, dan ilmu. Para wali songo dan ulama Nusantara membuktikan bahwa dakwah yang memadukan syariat dengan budaya lokal mampu membentuk masyarakat yang religius, harmonis, dan beradab. Sejarah Islam juga memperlihatkan bahwa kejayaan peradaban Muslim tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Dari Baghdad hingga Andalusia, ilmuwan Muslim mendahului dunia Barat dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Nusantara pun menyerap nilai-nilai pendidikan dan ilmu syariat yang membentuk generasi umat Islam yang kuat, cerdas, dan berakhlak. Meskipun kolonialisme, perang, dan propaganda asing mencoba memecah belah, umat Islam tetap bertahan dan melanjutkan tradisi keilmuan serta dakwahnya kekuatan segote. Islam terletak pada prinsip yang tidak pernah berubah: tauhid, keadilan, ilmu, dan akhlak. Selama umat menjaga Al-Quran dan Sunnah Syahih, menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, cahaya Islam akan terus bersinar. Riwayat sejarah membuktikan bahwa cahaya ini tidak dapat dipadamkan oleh tekanan politik, kolonialisme, atau propaganda ideologi asing. Dari awal hingga era modern, perjalanan sejarah Islam menunjukkan pola konsisten. Ketika umat teguh dalam akidah, ilmu, dan keadilan, peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya. Ketika umat terpecah dan akidah dilemahkan, kemunduran terjadi. Fakta ini menjadi pelajaran bagi generasi sekarang, bahwa kebangkitan Islam bukan sekadar kemungkinan, tetapi keniscayaan jika umat kembali kepada prinsip dasar agama dengan penuh kesadaran sejarah. Islam bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga cermin masa depan. Dari Gua Hira hingga pesantren di Nusantara, dari ilmu para sahabat hingga universitas modern, perjalanan ini menunjukkan bahwa Islam adalah sistem kehidupan lengkap yang menuntun manusia menuju keadilan, ilmu,
dan kebaikan. Cahaya Islam tetap hidup dalam hati mereka yang mencari kebenaran, memahami Al-Quran, mengamalkan sunnah Rasulullah, dan menjaga akidah dengan teguh. Kepada seluruh generasi Muslim, pesan ini jelas: pelajari sejarah, pahami ajaran, pertahankan ilmu, dan amalkan akhlak. Sejarah mengajarkan bahwa setiap tantangan bisa diatasi dengan iman dan ilmu. Setiap fitnah dapat dilawan dengan pengetahuan yang benar, dan setiap kehancuran dapat dibangun kembali dengan keteguhan tauhid. Perjalanan sejarah Islam terus berlanjut, dari masa lalu yang gemilang menuju masa depan yang menunggu dibuka lembarannya oleh generasi yang sadar akan tanggung jawabnya. Semoga narasi ini menjadi pengingat, inspirasi, dan panggilan bagi setiap Muslim untuk menegakkan Islam di zaman ini, sebagaimana cahaya yang telah bersinar selama lebih dari 14 abad. Demikianlah perjalanan panjang sejarah Islam dari awal hingga masa kini. Semoga cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menuntun kita. Semoga umat Islam di seluruh penjuru dunia tetap teguh dalam akidah, kokoh dalam ilmu, dan kuat dalam amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.